Malam di rumah sakit selalu memiliki suasana yang berbeda. Ketika lampu-lampu mulai redup dan kesunyian mengambil alih, rumah sakit yang sebelumnya ramai oleh kegiatan siang hari berubah menjadi tempat yang sepi dan mencekam. Perawat-perawat malam menjadi garda terdepan yang menjaga pasien-pasien yang tidur nyenyak atau yang masih terjaga karena rasa sakit dan kecemasan. Anita adalah seorang perawat yang sudah bekerja di rumah sakit ini selama 5 tahun. Ia dikenal sebagai perawat yang berdedikasi dan penuh perhatian. Namun, ada satu bagian dari tugasnya yang selalu membuatnya merasa tidak nyaman: shift malam. Meskipun sudah terbiasa, ada perasaan aneh yang selalu menghantuinya setiap kali ia bertugas di malam hari. Pada suatu malam, Anita mendapat tugas di bangsal tua rumah sakit yang jarang digunakan. Bangsal ini hanya digunakan saat rumah sakit penuh dan tidak ada tempat lain. Malam itu, bangsal tersebut kosong. Hanya ada beberapa alat medis yang tersimpan di sana. Anita merasa sedikit lega karena tidak ada pasien yang harus diawasi di sana. Tetapi perasaan sepi dan dingin membuat bulu kuduknya merinding. Anita memulai shiftnya dengan memeriksa semua ruangan di bangsal itu. Semua tampak normal, hanya ada beberapa peralatan medis yang tertutup kain putih. Saat ia berjalan melewati lorong panjang, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ia berhenti dan menoleh, namun tidak ada siapa-siapa. Anita menggelengkan kepala, mencoba menepis perasaan takut yang mulai merayap. Ketika Anita kembali ke ruang perawat, ia melihat secangkir kopi yang sudah disiapkan oleh rekan kerja sebelumnya. Ia duduk dan mencoba menenangkan diri dengan menyesap kopi panas itu. Namun, tiba-tiba lampu di ruangan itu berkedip-kedip sebelum akhirnya padam. Anita meraba-raba mencari senter di laci meja dan menyalakannya. Dalam kegelapan, Anita melihat bayangan bergerak di ujung lorong. Bayangan itu tampak seperti sosok wanita dengan rambut panjang. Anita merasa tubuhnya membeku. Dengan tangan gemetar, ia mencoba memanggil sosok itu. "Siapa di sana?" Tidak ada jawaban, hanya suara langkah kaki yang semakin mendekat. Anita mencoba mengumpulkan keberanian dan berjalan ke arah suara itu dengan senter di tangannya. Bayangan itu menghilang begitu saja ketika Anita mendekat. Hati Anita berdegup kencang, dan ia merasa ada yang tidak beres di bangsal tua ini. Anita memutuskan untuk kembali ke ruang perawat dan menunggu hingga lampu kembali menyala. Namun, ketika ia duduk kembali, suara langkah kaki itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Anita merasa ketakutan namun penasaran. Ia bangkit dan mengikuti suara itu, yang membawanya ke sebuah ruangan kecil di ujung lorong. Ruangan itu adalah ruang penyimpanan barang-barang lama yang tidak lagi digunakan. Pintu ruangan sedikit terbuka, dan Anita bisa merasakan hawa dingin yang keluar dari dalam. Dengan hati-hati, Anita membuka pintu lebih lebar dan menyorotkan senter ke dalam. Tidak ada yang aneh, hanya tumpukan barang-barang tua dan beberapa peralatan medis. Namun, ketika Anita berbalik untuk keluar, pintu itu menutup dengan sendirinya. Anita berteriak dan mencoba membuka pintu, tetapi pintu itu terkunci rapat. Dalam kegelapan, Anita mendengar suara tangisan seorang wanita. Suara itu terdengar sangat dekat, seolah-olah tepat di sampingnya. "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?" tanya Anita dengan suara bergetar. Suara tangisan itu berubah menjadi bisikan yang menyeramkan. "Aku butuh bantuanmu. Tolong aku." Anita merasakan tangan dingin menyentuh bahunya, membuatnya melonjak ketakutan. Dengan sekuat tenaga, ia mencoba membuka pintu lagi, dan kali ini pintu itu terbuka. Anita segera keluar dan berlari ke ruang perawat, mencoba menenangkan diri. Ia mengambil telepon dan menghubungi rekannya yang sedang bertugas di bangsal lain. "Rina, bisa kamu ke sini? Ada sesuatu yang aneh di bangsal tua ini," kata Anita dengan suara gemetar. Beberapa menit kemudian, Rina tiba dengan wajah khawatir. "Ada apa, Anita? Kamu terlihat pucat." Anita menceritakan semua yang baru saja dialaminya. Rina mendengarkan dengan serius dan kemudian berkata, "Aku pernah mendengar cerita tentang bangsal tua ini. Katanya, dulu ada seorang pasien yang meninggal secara misterius di sini.
Arwahnya belum tenang dan sering muncul di malam hari. Mereka berdua memutuskan untuk kembali ke ruangan penyimpanan dan mencoba mencari tahu lebih lanjut. Ketika mereka sampai di sana, ruangan itu tampak normal. Namun Anita merasakan kehadiran yang sama. Mereka memeriksa setiap sudut ruangan, dan di salah satu sudut, mereka menemukan sebuah buku catatan tua yang tersembunyi di balik tumpukan barang. Buku catatan itu berisi catatan medis seorang pasien bernama Siti. Catatan itu menceritakan tentang kondisi kesehatan Siti yang semakin memburuk dan akhirnya meninggal di bangsal tua ini. Namun, ada sesuatu yang aneh dalam catatan itu. Tertulis bahwa kematian Siti disebabkan oleh kesalahan medis yang fatal. Anita dan Rina merasa ngeri membaca catatan tersebut. Mereka sadar bahwa arwah Siti mungkin masih mencari keadilan atas kematiannya. Mereka memutuskan untuk melaporkan temuan itu kepada pihak manajemen rumah sakit. Keesokan harinya, manajemen rumah sakit melakukan investigasi dan menemukan bahwa memang ada kesalahan medis yang terjadi pada kasus Siti. Mereka memutuskan untuk mengadakan upacara pemakaman yang layak dan meminta maaf kepada keluarga Siti. Malam setelah upacara pemakaman, Anita merasa lega karena berharap arwah Siti akhirnya bisa tenang. Namun, ketika ia kembali bertugas di bangsal tua itu, perasaan tidak nyaman kembali menghantuinya. Meskipun sudah dilakukan upacara, Anita masih merasakan kehadiran arwah Siti. Suatu malam, ketika Anita sedang memeriksa ruangan-ruangan di bangsal itu, ia mendengar suara langkah kaki lagi. Kali ini, suara itu terdengar lebih dekat dan jelas. Anita merasa ada yang mengikutinya. Ia berbalik dan melihat sosok Siti berdiri di ujung lorong dengan wajah yang sedih. "Apa yang kamu inginkan dariku?" tanya Anita dengan suara bergetar. "Aku tidak bisa tenang. Ada sesuatu yang harus kamu lakukan." Siti menghilang begitu saja, meninggalkan Anita yang kebingungan dengan teka-teki tersebut. Anita kembali ke ruang perawat dengan perasaan campur aduk. Apa yang harus ia lakukan untuk menenangkan arwah Siti? Ia merasa ada sesuatu yang belum terselesaikan. Esok malamnya, Anita bertemu dengan Rina lagi. Mereka berdua memutuskan untuk mencoba mencari tahu lebih lanjut tentang Siti. Mereka mengunjungi arsip rumah sakit untuk mencari catatan medis yang lebih lengkap tentang Siti. Setelah beberapa jam mencari, mereka menemukan dokumen lama yang menjelaskan lebih detail tentang kematian Siti. Dari dokumen tersebut, mereka mengetahui bahwa Siti meninggal bukan hanya karena kesalahan medis, tetapi juga karena kelalaian salah satu dokter senior yang waktu itu sedang bertugas. Dokter itu sekarang sudah pensiun dan tinggal di kota lain. Anita dan Rina merasa bahwa mereka harus menemui dokter tersebut dan mencari tahu lebih lanjut. Dengan tekad yang kuat, mereka memutuskan untuk menemui dokter tersebut, Dr. Herman, yang sekarang tinggal di sebuah rumah tua di pinggiran kota. Ketika mereka sampai di rumah Dr. Herman, suasana rumah itu sangat sunyi dan terasa menyeramkan. Mereka mengetuk pintu dan seorang pria tua yang tampak lusuh membuka pintu. "Ada apa?" tanya Dr. Herman dengan suara serak. "Kami ingin berbicara tentang Siti, pasien yang meninggal di rumah sakit bertahun-tahun lalu," kata Anita dengan hati-hati. Wajah Dr. Herman berubah pucat. Ia mengangguk pelan dan mempersilakan mereka masuk. Di dalam rumah, suasana terasa semakin mencekam. Dr. Herman duduk di kursi tua dan mulai bercerita. "Siti adalah kesalahan terbesar dalam karir saya. Saya begitu ceroboh saat menangani kasusnya, dan itu menyebabkan kematiannya. Sejak saat itu, saya selalu dihantui oleh rasa bersalah," kata Dr. Herman dengan suara gemetar. Anita dan Rina merasakan kesedihan yang mendalam dari cerita Dr. Herman. Mereka tahu bahwa pengakuan ini mungkin adalah kunci untuk menenangkan arwah Siti. Mereka berbicara dengan Dr. Herman tentang pentingnya meminta maaf dan mengadakan ritual penenangan arwah. Dr. Herman setuju untuk ikut serta dalam upacara pemakaman ulang untuk Siti. Mereka kembali ke rumah sakit dan mengatur upacara tersebut dengan pihak keluarga Siti. Malam itu, diadakan doa dan ritual khusus di makam Siti. Dr. Herman, dengan penuh penyesalan, meminta maaf atas kelalaiannya di depan keluarga dan semua yang hadir. Saat upacara berlangsung,
Anita merasa suasana di sekitarnya berubah. Angin dingin yang selalu terasa ketika arwah Siti hadir mulai menghilang, digantikan oleh udara yang lebih hangat dan tenang. Mereka merasa bahwa Siti akhirnya bisa tenang. Namun, malam itu, ketika Anita kembali bertugas di bangsal tua, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan lagi rasa takut, tetapi perasaan damai. Ia tahu bahwa Siti sudah pergi dan tidak akan menghantui lagi. Tetapi ada satu hal yang membuat Anita masih penasaran. Siapa yang sebenarnya membuka pintu penyimpanan malam itu dan menuntunnya menemukan catatan medis Siti? Suatu malam, ketika Anita sedang duduk di ruang perawat, ia melihat sosok Siti lagi. Namun kali ini, Siti tersenyum padanya. "Terima kasih, Anita. Kau telah membantuku menemukan kedamaian. Tapi ingatlah, ada banyak arwah lain yang masih mencari keadilan. Jangan pernah lupakan tugasmu sebagai perawat, tidak hanya untuk yang hidup, tetapi juga untuk yang sudah tiada." Anita tersenyum dan mengangguk. "Aku akan selalu mengingat pesanmu, Siti." Sosok Siti perlahan memudar, meninggalkan Anita dengan perasaan lega. Sejak malam itu, Anita merasa bahwa tugasnya sebagai perawat bukan hanya untuk merawat yang hidup, tetapi juga untuk membantu arwah-arwah yang belum tenang menemukan kedamaian mereka. Rumah sakit kembali normal, dan Anita melanjutkan tugasnya dengan semangat baru. Setiap kali ia bertugas di malam hari, ia selalu ingat akan pengalaman dengan arwah Siti. Ia menjadi lebih peka terhadap tanda-tanda kehadiran arwah dan selalu siap untuk membantu mereka menemukan kedamaian. Cerita tentang Anita dan arwah Siti menyebar di antara para perawat dan staf rumah sakit. Mereka mulai lebih berhati-hati dan penuh perhatian terhadap pasien dan lingkungan sekitar. Rumah sakit itu tidak lagi dianggap sebagai tempat yang menyeramkan, tetapi sebagai tempat di mana hidup dan mati dapat berdamai. Namun, meskipun arwah Siti telah tenang, Anita tahu bahwa tugasnya belum selesai. Setiap malam, ia selalu siap untuk mendengar dan membantu arwah-arwah lain yang mungkin masih mencari keadilan dan kedamaian. Ia tahu bahwa menjadi perawat bukan hanya pekerjaan, tetapi sebuah panggilan yang melibatkan hati dan jiwa. Malam-malam di rumah sakit tidak lagi terasa menakutkan bagi Anita. Ia merasa bahwa setiap arwah yang datang adalah bagian dari tugasnya sebagai perawat. Dengan hati yang penuh keberanian dan ketulusan, Anita menjalani malam-malamnya dengan tekad untuk membantu siapapun, baik yang hidup maupun yang telah tiada, menemukan kedamaian mereka. Dan setiap kali ia melihat bayangan di lorong atau mendengar suara aneh, ia tidak lagi merasa takut. Ia tahu bahwa itu adalah panggilan untuk membantu, untuk memberikan ketenangan, dan untuk menjadi perawat yang sesungguhnya.